Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia datang pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, apa kita ada dulu berdoa kepada masing-masing. Terima kasih sudah memberi doa. Sebelumnya ibu mau tanya nih, kalian di sini sudah tahu belum kita akan melakukan kegiatan apa? Belum. Oke, kali ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Oke, karena belum ada yang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, jelaskan ya. Jadi kegiatan bimbingan kelompok adalah kegiatan bimbingan yang dilakukan secara berkelompok untuk membantu anggota kelompok atau siswa untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu seperti interaksi antara anggota kelompok, saling bertukar pendapat, memberikan saran maupun tanggapan. Dalam kegiatan ini, ibu menggunakan teknik crowdworking. Jadi teknik crowdworking itu nanti kalian mengutarakan pendapat searah jarum jam. Jadi nanti kalau ibu memberikan pertanyaan atau menyuruh kalian memberikan ide atau saran, kalian bisa menjawab mengutarakan pendapatnya mulai dari Mbak siapa? Mbak Katya, kemudian lanjut ke Mas Ali, terus lanjut lagi sampai terakhir. Bisa dipahami? Bisa. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada nama penggunaannya, yaitu melakukan pengalihan kegiatan yang sangat benar. Pada tahap kegiatan itu harap kalian bisa aktif diskusi membahas topik. Pada bimbingan kelompok ini juga ada asas-asasnya yang pertama dari kerahasiaan, kesukaan dan asas kesukaraan dan asas keterlibatan. Sebelumnya kita sepakat dulu yang waktu pelaksanaan kegiatan ini. Kita akan melakukan kegiatan ini selama 45 menit. Apakah setuju? Setuju. Sebelumnya ini di antara kalian sudah saling mengenal atau belum? Belum. Kita perkenalan dulu ya. Jadi perkenalannya itu menyebutkan nama dan asal. Dimulai dari ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Sabiara Fiona, bisa dipanggil Ibu Sabiara. Lanjut Ibu. Perkenalkan, nama saya Alis Salman. Saya asal dari Malang. Perkenalkan, saya Lei, asalnya dari Tasik. Perkenalkan, nama saya Alfira Wati, bisa dipanggil Dea atau Dia. Asal saya dari Kalimantan. Perkenalkan, nama saya asalnya dari Malang. Oke, dan semuanya ya bisa mengenal satu sama lain. Oke, biar tambah semangat, gimana kalau kita explain dulu? Boleh. Tes breakingnya itu namanya topik konsentrasi. Jadi kan kalau bilang konsentrasi, kalian bilang konsentrasi dulu. Kalau perintahnya itu kalau dibilang satu kan, kalau dua, kalau tiga, empat, kalau lima. Bisa dimulai. Satu. Kita mulai ya. Konsentrasi. Konsentrasi.
kegiatan bimbingan kelompok dengan topik tingkatkan rasa percaya diri. Di sini ada yang menurut kalian nih, apa sih pengertian dari percaya diri? Oke, selanjutnya pada mengerti apa kemampuan dan bersedia. Kalau menurut saya, kalau percaya diri itu kalau diri sendiri yang saya tahu kayak PhD, kayak yakin dengan apa yang akan kita. Oke, kalau menurut saya itu percaya diri itu ya pada kemampuan diri sendiri, fokus pada kelebihannya, terus tentunya tidak membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. tadi yang pendapat yang jadi rasa percaya diri adalah keyakinan terhadap kemampuan dan kelebihan yang dimiliki seseorang. Percaya diri juga dapat diartikan sebagai sikap positif yang membuat seseorang mampu menilai dirinya sendiri dan lingkungannya dengan positif. Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri cenderung berpikir positif dan melihat peluang dari setiap situasi. Nah, tadi kan udah pengertiannya percaya diri nih. Sekarang ciri-ciri orang yang percaya diri menurut kalian gimana sih? Kalau saya untuk ciri-ciri orang yang percaya diri pasti tentunya agak lebih dari yang biasanya. Kalau menurut saya itu ciri-ciri orang yang percaya diri itu orang yang dari ketika itu langsung dari maju langsung siap. Saya ciri-ciri orang yang percaya diri itu yaitu tidak takut ambil keputusan umum. Kalau menurut saya, ciri orang yang percaya diri itu orangnya konsisten, dia nggak takut sama apapun. Menurut saya orang yang percaya diri itu ciri-cirinya dia bisa apa ya bu, berani melawan ketakutannya meskipun mungkin nih ketika dia diujuk, dia kan belum siap apa-apa nih, tapi dia sudah bisa maju duluan, jadi kan dia bisa melawan semua. Seperti optimis gitu. Oke. Jadi yang disampaikan oleh anak-anak semuanya benar ya. Ciri-ciri orang yang percaya diri itu yang pertama ada optimis. Orang yang percaya diri
gimana sih cara untuk membangun rasa percaya diri. Cara untuk membangun rasa percaya diri, untuk memunculkan rasa percaya diri itu gimana? Mulai dari teman-teman gitu. Saya mau membayar sendiri bagaimana kamu menuju teman-teman yang lain, karena belum tentu teman-teman lain itu sesuai kita bisa mengikuti. Kalau kerja itu materi cara dibaca itu dengan materi saya yang membandingkan bisa Kalau dari saya itu kayak dari cara berpenampilan kita sebenarnya bisa. Jadi kalau mau lakuin apapun sih, kalau kita udah yakin sebenarnya udah bagus gitu sih, nanti akan percayaan diri untuk kita kerja kalau ini perjuangan ya. ciri-ciri orang yang percaya diri itu dia mampu menerima dirinya Pak. Menurut saya itu dia juga menunjukkan orang-orang itu tetapi apa yang menjadi diri sendiri. Kalau menurut saya gimana cara membawa rasa percaya diri itu yang pertama mulai dari hal yang kecil, kayak misalnya aku itu orang jago, orang itu punya bakat apa, terus minat di bidang apa, itu didalami dulu. Jadi nanti ketika bakatnya itu minat itu kan dia jadi lebih daripada teman-teman yang lain, itu percaya diri di situ. Menurut saya gimana sih kita caranya biar bisa membangun rasa percaya dirinya? Yang pertama tetap berfokus pada yang positif ya, seperti tadi bahwa bimbingan, terus sudah siap untuk melawan rasa takutnya. Terus yang kedua fokus pada hal kecil seperti yang kita tadi, berfokus pada perubahan kecil, dan tentunya yang ketiga tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang disampaikan oleh anak tadi semuanya benar ya. Cara untuk membangun rasa percaya diri itu yang pertama adalah kenali diri sendiri. Sadari dan hargai kemampuan dan kelebihan yang dimiliki oleh diri sendiri. Terima kekurangan yang ada. Percaya kalau semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Belajar untuk menerima dan memperbaiki diri. Dan yang kedua itu ada merubah pola pikir. Jadi ganti pikiran negatif dengan pikiran positif. Latih diri untuk memberikan peluang dalam setiap tantangan. Hindari untuk membandingkan diri kalian sama orang lain, karena dengan membandingkan diri dengan orang lain kalian hanya akan membuat merasa tidak cukup dan kurang. Fokus saja pada proses, nikmati perjalanan prosesnya untuk mencapai hasil yang kelihatannya pada kantuk ya. Gimana kalau kita SDM? Boleh. Oke. Nanti setiap anak menyebutkan nama buah. Nah, yang lain itu tugasnya mengingat-ingat temannya itu buahnya apa. Dan nanti kalau semua sudah menyebutkan buah orang yang disebut itu berdiri. Oke. Berdiri terus menyebutkan buah yang lain. Bisa dimengerti? Bisa. Latihan Baik. saya Sobi ambil sama Aulia, Mbak Lin, Beri, Bisa. bisa diulangi sekali lagi ya. Mbak Rakyat Strawberry, Mas Alis di KA,
Pertama ibu yang menelitikan ya. Blueberry. Bukan hal yang lain. Kiwi. Sekaya. Anggur. Bisa. Amin. Bisa jadi. Bisa. Anggur. Bisa. Bisa. Sekaya. Durian. Kiwi. Blueberry. Sekaya. Anggur. Oke, udah ya. Cukup ya. Oke, udah semangat lagi ya. Oke, anak-anak setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, ibu ingin mendengar apa kesimpulan yang kalian dapat dari kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Bisa salah satu atau siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan? Silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu percaya diri, yaitu percaya pada kemampuan diri sendiri. Dan ciri-cirinya orang yang percaya diri itu dia bisa berani melawan rasa takutnya, terus berani maju terlebih dahulu, terus menjadi siswa yang proaktif dan ada inisiatif. Terus cara membangun rasa percaya diri itu tadi berfokus pada hal-hal yang kecil, terus selalu berpikir positif, melihat peluang-peluang kecil yang bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Mbak Adia sudah menyampaikan kesimpulannya. Jadi tadi kita sudah melakukan kegiatan konseling kelompok mulai dari tahap bimbingan kelompok, mulai dari tahap pembentukan penilaian kegiatan sampai sekarang di tahap pengakhiran. Jadi kesimpulannya itu percaya diri adalah keyakinan terhadap kemampuan dan kelebihan diri sendiri. Orang yang percaya diri cenderung memiliki pandangan positif, inisiatif yang tinggi, dan mampu mengatasi masalah dengan baik. Manfaat memiliki rasa percaya diri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk membangun rasa percaya diri. Seseorang perlu mengenali diri sendiri, mengubah pola pikir negatif menjadi positif, keluar dari zona nyaman, dan membangun relasi sosial yang positif. Dengan kata lain, percaya diri adalah kunci untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Oke, tadi kan udah kesimpulan. Ibu pengen mengerti pesan dan pesan kalian selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan pesan dan pesan? Pesan untuk kegiatan bimbingan kelompok kali ini itu ya Bu, lebih banyak permainan yang memaksa semangat kita untuk fokus, dan juga tekniknya itu tadi kan bilangan teknologi yang saya tahu itu ya Bu, itu tuh masih lebih seru karena semuanya tuh jadi lebih di dalam kesempatan. Pesannya pertanyaannya juga akan bisa dibunyikan. Oke, tadi terima kasih Mbak Dinda sudah menyampaikan pesan dan pesan. Tadi kan Mbak Dinda menyampaikan diadakan lagi kegiatan ini selanjutnya. Kira-kira kapan nih bisa diadakan kegiatan bimbingan kelompok lanjutan? Hari Rabu minggu depan. Ya, bisa. Setuju semuanya ya? Setuju. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, Ibu meminta kalian untuk mengisi lembar evaluasi.
Enggak, yang evaluasi Mbak. Belum tuh. Sudah bisa dikumpulkan dulu ya. Terima kasih ya sudah mau mengisi. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak sudah mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dari awal hingga akhir. Selain itu, Ibu juga mengucapkan terima kasih atas waktu, ide, dan pendapat yang telah kalian utarakan. Karena tadi di awal kita buka dengan doa, maka kita tutup dengan doa. Siapa yang bersedia untuk membimbing? Memang keren, memang sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok partai yang hari ini kita berjalan dengan adalah Terima kasih Mbak Sofi sudah bikin doa. Doa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.